Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pasar Sukatani. Ini sudah part ke-10 ya teman-teman, nggak kerasa. Tinggal 2 part lagi, part ke-10 dan part ke-11. Maka selesai sudah rangkaian perjalanan saya hari ini, mengitari Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta, kembali lagi ke Karawang. Dimana jalur yang saya kelilingi itu adalah jalur mudik tengah ya, atau mudik jalur tengah pada arus mudik tahun 2026 ini. Saya mencoba untuk memberikan sedikit informasi kepada teman-teman yang berencana melaksanakan mudik, terutama bagi pengendara roda 2 ya, yang berasal dari Jabodetabek dan sekitarnya, yang berniat ke Bandung atau setidaknya melalui Bandung ya. Mungkin ada yang mau ke Tasik, ada yang mau ke Jawa Tengah bagian selatan. Abang jago dah. Nggak pakai helm, bawa motor, selabok. Posisi kita masih di Kecamatan Sukatani. Sebentar lagi kita akan berbatasan dengan Jatiluhur. Tapi kita tidak ke Jatiluhur ya teman-teman, kita ke Babakan Cikau. Sebelah kiri ada 41101 ini SPBU. Alhamdulillah hujannya sudah berhenti ya teman-teman. Ya hujannya itu ya membingungkan. Waduh, angin dan embunnya itu loh. Nanti saya akan lewat jalan industri ya, jalan alternatif untuk ke Karawang, tidak melalui Cikampek teman-teman. Supaya teman-teman juga punya gambaran nih, yang mau lewat Purwakarta dan Cikalongwetan ini punya opsi lah, pilihan antara lewat Cikampek atau lewat jalan industri. Nanti kita akan sama-sama cek kondisi jalan industrinya seperti apa, apakah worth it. Nah ini rumah panggedena, rumah naon ya, rumah kades gitu atau rumah pengusaha. Sejauh ini kita sudah melalui atau sudah menyusuri sekitar 183 km. Dan waktu menunjukkan pukul 4:04 waktu Indonesia bagian Purwakarta. Mau memasuki kota Purwakarta, terlihat kepadatan ya. Sebelah kanan 41113 SPBU. Nah ini untuk Sukatani jalannya relatif tidak semulus, darang-dan dan aduh. Garisnya belum putus teman-teman. Nah kalau nggak salah di daerah sini deh, di tengah-tengah ini ada
bergelombang jalannya. Nah itu kan, nah ini nih, ini gelombang ini tengah-tengah. Makanya teman-teman hati-hati ya, nanti yang dari arah Karawang kalau lewat jalur Sukatani ini banyak gelombang tuh di tengah. Nah ini tuh kelihatan nggak? Kelihatan kan? Harusnya sih kelihatan. Hati-hati kalau mau nyalip di sini, karena gelombangnya parah banget ini, parah. Apakah ini masih jalan nasional? Iya, ternyata masih ya. Ini masih jalan nasional, masih kewenangannya Kementerian Pusat. Nah ini kan kelihatan gelombang. Wih, ini parah banget ya teman-teman, gelombangnya parah. Harus ekstra hati-hati, waspada. Pastikan lampu kendaraan teman-teman itu terang ya, jadi bisa mendeteksi, mengantisipasi kalau ada permukaan jalan yang bergelombang ataupun rusak ataupun lubang yang menganga. Ibu Haji Ciganea. Dah di situ aja sih, selebihnya mah udah nggak ada lagi jalan yang bergelombang kayak tadi. Itu dari dulu tuh jalan di situ begitu aja, kayak yang nggak pernah dibenerin, atau udah dibenerin begitu lagi, nggak ngerti dah. Kalau menurut saya mah kayaknya belum pernah dibenerin dah itu. Masa iya dibenerin? Soalnya kelihatan ya aspalnya itu bukan aspal baru. Wisata Cikau Park. Nah, di sini ada tempat wisata Cikau, teman-teman. Sepertinya ini merupakan wilayah yang masuk ke, ternyata masih ada di tengah-tengah. Ini kelihatan kan tidak ratanya kayak mana. Kirain teh udah habis, ternyata masih ada. Ternyata masuk ke Cikau. Apakah Cikau itu menjadi kecamatan tersendiri, atau Cikau yang dimaksud itu adalah Babakan Cikau, atau antara Cikau dan Babakan Cikau itu sebenarnya dua kecamatan yang berbeda? Nah, itu di tengah juga ada gelombang ya, bergelombang. Aduh, ini bener deh, Jalan Sukatani ini benar-benar fix ini mah tuh. Tengahnya tuh kayak gitu tuh. Benar-benar membahayakan banget itu jalan kayak gitu ya. Di tengah loh itu masalahnya. Dimana jalur tengah itu sering dipakai untuk nyalip, terutama menyalip kendaraan besar. Kalau kondisi jalannya bergelombang seperti itu, sangat membahayakan. Di atas tadi itu ada jalur kereta ya.
jalur kereta dari Cikampek menuju Bandung mungkin ya. Saya terus terang belum pernah naik kereta dari Jakarta ke Bandung atau dari Cikampek ke Bandung. Sepertinya harus dicoba dan biasanya view-nya harusnya lebih bagus. Ih, ampun, bener-bener dah ini Sukatani. Jalannya bergelombang, bergelombangnya parah. Nah ini kalau ini sebelah kiri ya. Kita sudah sampai di jembatan Jalan Pemuda, jembatan Ciganea ya ini. Nanti di depan itu adalah pintu tol Ciganea, teman-teman. Udah knalpot brong lagi aja. Nah di pintu tol Ciganea ini sering razia ya teman-teman. Polisinya rada galak. Tapi kalau arus mudik sih harusnya nggak ada lah ya razia-raziaan ya. Ini mah tanggung aja ya teman-teman. Jadi mau nggak mau saya nyalip, walaupun garisnya bukan garis putus karena saya lihat aman. Nah ini sebelah kanan itu sepertinya Taman Pahlawan atau taman aja ya. Nah ini sudah ada ya teman-teman, pos dari Dishub Purwakarta, pos mudik, di samping pos dari Korlantas Polres Purwakarta. Ini kita sedang berada di pintu tol Ciganea teman-teman. Di depan itu mungkin kita sudah akan memasuki Kecamatan Jatiluhur mungkin ya. Ini truk bawa kardus, mentang-mentang bawa kardus ya, sampai ke atas. Berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Jatiluhur ya teman-teman. Bisa ke Jatiluhur. Jembatan baru. Tadinya ini termasuk titik rawan macet sebelum ada pelebaran jembatan ya. Karena di depan nanti ada pertigaan lampu merah. Sebentar lagi kita akan memasuki Purwakarta kota. Apakah masuk ke Kecamatan Babakan Cikao atau Sindang Kasih, SDN Sindang Kasih. Mungkin kecamatannya ya Sindang Kasih ya. Ke atas Pasar Rebo, ke kiri Klinik Kueng, apa tuh tadi? 41126 teman-teman, sebelah kanan ada SPBU. Sebelum ke pertigaan Jatiluhur. Nah ini kita ambil kiri ya, jadi bukan yang lurus. Kalau lurus Pasar Rebo itu nanti tembus terus ke Wanayasa kalau teman-teman mau ke Ciater, Taman Parkom. Nah kemarin beberapa waktu lalu, mungkin ada sekitar 4-5 bulan, di sini ada motor yang diberhentikan paksa polisi sampai jatuh, kalau nggak salah jatuh terus ketabrak mobil, ketabrak truk kalau nggak salah. Nah itu kasusnya kayak gimana? Ujungnya saya nggak tahu ya, nggak mengikuti sampai habis. Makanya sekarang polisi kalau ada razia itu betul-betul hati-hati ya. Kalau misalkan kelihatan si pengendaranya susah ditangkap, dia nggak mau maksain.
Apa sih? Sektor Polsek Purwakarta Kota. Oke. Berarti ini kelurahan ya, Kelurahan Purwakarta. Kecamatan Purwakarta, kok kelurahan. Ternyata ada Kecamatan Purwakarta atau Kecamatan Purwakarta Kota tuh. Tadi soalnya tulisannya Polsek Purwakarta Kota. Ya, memang kita sudah ada di Kota Purwakarta, teman-teman. Suatu saat mungkin nanti kalau saya ada waktu lagi, saya akan coba explore Purwakarta Kota di malam hari ya teman-teman. Kalau untuk Karawang saya sudah pernah explore, untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sudah saya explore, tinggal menunggu tayang aja. Sementara untuk Kota Purwakarta, Kota Subang masih dalam agenda ya. Mungkin setelah Lebaran. Saya belum pernah main malam-malam lihat air mancur Sri Baduga Raja ya. Siapa ya? BMW GS tuh. Mantap. Tapi kenapa dia pakai sirine dan lampu isyarat biru ya, kayak polisi ya? Apa memang polisi? Tapi kalau polisi sedang tidak bertugas sebenarnya boleh nggak sih? Misalkan memang dia polisi, dia punya motor itu, tapi posisinya karena hari ini Minggu, mungkin dia lagi libur dan liburan, lagi touring tipis-tipis. Tapi peralatan sirine dan lampu isyarat itu masih dipakai seolah-olah dia sedang mengawal gubernur misalnya. Boleh nggak seperti itu teman-teman? Harusnya emang nggak boleh. Jadi ketika seorang pejabat sedang cuti atau sedang tidak bertugas ya dia masyarakat biasa. Harusnya kamu yang mengalah. Oke, kita sampai di mana ini? Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dinas Pendidikan kayak sekolah sih bangunannya. Nanti di depan ada pertigaan, kita ambil yang ke kiri ya teman-teman ya. Karena kita mau ke Jalan Industri. Sebenarnya kalau mau ke Cikopo juga pasti ngambilnya kiri sih. Kalau ke kanan itu ke mana ya? Ke kantor bupati bukan? Ada orang Purwakarta kah? Kalau ada boleh komen-komen ya. Di depan akan ada pertigaan ya sebentar lagi teman-teman. Pertigaan yang ada patung Sang Kuryang Hanoman. Udah mah cumi-cumi darat, berisik lagi. Nanti patokannya di pertigaan yang ada patung Hanomannya. Itu kita ambil kiri untuk menuju ke Jalan Industri. Jalan Industri merupakan jalan alternatif dari Purwakarta menuju Karawang, tapi tidak melalui Cikampek atau Simpang Jomin ya. Aduh, kenapa di tengah-tengah dia angkot? Nah ini ya teman-teman ya, pertigaannya. Kita akan ambil ada lubang ke kiri. Nah itu sebelah kanan. Itu Hanoman bukan sih? Bukan ya? Kirain saya Hanoman, pokoknya ada patung lah ya.
Ya ada patung itulah. Nah itu kalau ke Cikopo kan lurus ya, ini kita ke kiri. Aduh maaf ya, saya lupa ngasih sen. Oke, kita sudah masuk ke Jalan Industri, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Nah, sebelah kiri inilah Taman Makam Pahlawan kalau nggak salah ya teman-teman. Taman Makam Pahlawan Sinaraga. Hampir di setiap kabupaten kota kalau nggak salah deh ada Taman Makam Pahlawan ya. Harusnya kan tiap kabupaten kota tuh punya pahlawan lokalnya masing-masing ya. Sudah gerimis lagi aja nih. Ampun dah. Pada mencar-mencar kayaknya awan hujannya, makanya hujannya tuh nggak konsisten. Di sini hujan, di sana enggak. Nanti di sini enggak, di sana hujan. Nah, Jalan Industri ini jalan apa ya teman-teman ya? Jalan provinsi kah? Soalnya nggak ada markanya sama sekali nih. Biasanya kalau nggak ada marka sama sekali itu jalan kabupaten ya. Pat 1123 sebelah kiri ada SPBU. Op. Pengang. Knalpot Ereking di black. Kata saya mah lebih merdu knalpot standar dah. Kalau knalpot standar itu bunyinya gimana ya? Otentik banget gitu lah. Sebelah kanan itu nanti tembus juga ke Purwakarta kota, balik lagi ya ke jalan yang tadi. PLTA Curug, Situ Cipule, Karawang. Oke. PLTA Curug. Ada PLTA, saya baru tahu. Ke kanan ini kemana ya? Bisa tembus ke Karawang kah? Kalau ada yang tahu, silakan di kolom komentar. Ya, cuma karena satu kendaraan aja ini bisa macet begini. Cuma hanya karena satu kendaraan yang lamban, seperti keong racun. Jalan bisa terhambat. Apalagi yang mogok. Nah ini ya ternyata ya, cari tempat parkir ternyata dia. Di bawah ini ada tol Cipularang teman-teman ya. Nah, 8 menit lagi menuju Kecamatan Babakan Cikau. Ini nggak tahu ini dipin ke kantor camat atau bukan. 4,8 kilometer. Dah, baru ngasih sen. Oke, sejauh ini jalannya masih bagus ya teman-teman di sini. Nanti kalau sudah mau masuk ke perbatasan Karawang atau sudah di perbatasan Karawang, yang saya tahu itu jalannya jelek. Ini sih kemungkinan besar jalan kabupaten ya, cuman lumayan lebar loh ini. Ini sebagai opsi buat teman-teman yang dari arah Bekasi
atau Karawang yang ingin ke Cikalongwetan tidak mau melalui Cikampek ya, bisa menggunakan jalan ini ya, jalan industri. Kalau untuk hari biasa bukan mudik, kalau secara waktu menurut saya sih SMK Negeri 1 Purwakarta secara waktu tempuh sih nggak akan jauh berbeda ya. Karena di sini ada tantangannya, ada banyak truk. Kalau lewat jalur Cikampek, walaupun banyak truk besar juga, banyak bus, ada bus di sana, ada bis besar lewat sana. Tapi jalannya hampir dua kali lipat. Enggak, deng. Jalannya lebih lebar aja dibanding ini. Enggak sampai 2 kali lipat juga sih. Hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi. Oke, 5 menit lagi kita sampai ke titik terakhir dari video part ke-10 sebagai satu rangkaian perjalanan kita mengelilingi jalan alternatif menuju Bandung, teman-teman. Nggak kelihatan tadi desa apa? Apakah desa Kerajaan? Karena di Indomaret tadi tertulis Kerajaan. Oke, sementara kita sudah menempuh jarak sekitar 197 km, teman-teman, dan menghabiskan waktu tempuh kurang lebih, kalau dari jam 10 sekarang udah setengah 5, berarti 6 jam setengah. Oi, mantap ya, 6 jam setengah tapi cuman 197 km. Kemarin 6 jam kemarin itu malah saya dari jam 9 yang itu, dari setengah 10, sorry. Itu jam segini tuh udah mau 300 kilo. Bener-bener ini berarti, bahkan kemarin itu waktu ke Cirebon itu sempet salat Jumat dulu, istirahat 1 jam, hampir 1 jam. Jadi memang kalau secara waktu tempuh lebih dekat lewat Pantura ya, mau biar bagaimanapun tuh lebih dekat lewat Pantura. Lebih dekat, lebih cepat, sorry. Tetap lebih cepat lewat Pantura kalau begitu ya, teman-teman ya, dibanding lewat sini ya, lewat Purwakarta atau lewat Cianjur. Kan udah jelas ya bandingannya seperti itu ya, jarak dan waktu. Jauh loh bedanya, hampir 100 kilo anggaplah. Oke, di sini masih 198 karena mungkin kita lihat handphone dong. Apa namanya, ini masih ada sekitar 30 kilo lagi, bolehlah
Tapi dari 230 ke 320 itu kan 90 km selisihnya. Jelas perjalanan saya sebelumnya yang ke perbatasan Cirebon terus ke Sumedang, melipir ke Cikamurang, tembus lagi ke kota Subang sampai dengan Karawang lagi, itu jauh lebih jauh, tapi secara waktu tempuhnya kok sama gitu kan. Wah, ini sih jalan baru di aspal ini mah. Baru di aspal nih. Aduh, mudah-mudahan sampai dengan Pasar Kosambi jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau jalannya ini mulus sampai dengan Kosambi ya, ini udah benar-benar jadi jalur alternatif yang rekomen banget dah. No debat, rekomen. Apalagi di masa mudik nanti betul-betul tidak ada kendaraan besar. Kita sudah melewati titik poin yang pertama teman-teman. Kita harus matikan supaya nggak terlalu lama. Di part yang ke-10 ini kita akan lanjut lagi di part yang 11 ya teman-teman.